Before we start, Kalisa, kakak. Terima kasih. Minta tolong pimpin kita dalam doa dulu. Kalau saya panggil namanya di sini, silahkan angkat tangan. Ahmad Rifki, sudah hadir. Kenapa? Ainul Al-Fahira, I'm here. Amelia, I'm here. Aulia Kirana, Aulia Ramadhani, present Miss. Asaka, I'm here Miss. Fadil Ahmad, Madalina, Nani Afi, Jonas Alfi, ini ada Alif, Fardan, Awas. Yasin Zidan, Zidan mana? Kaki, Nur Sabrina, Nur Syakira, Nur Hairunisa, ini ya. Sudah di sini. Siti Adila, Siti Aziza, present Miss. Suci Ramadhani, Tasya Andini. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang konteks historical konteks ya. Sekarang materi kita yaitu masih seputar konteks, tapi ini yang general. Kan sebenarnya di konteks itu banyak jenisnya. Salah satunya historical, itu menjelaskan tentang sejarah. Nah, ada juga yang terkait pengalaman seseorang. Jadi dia menceritakan bagaimana pengalamannya, seperti kayak sudah kita tahu apa itu konteks? Tahu? Atau ada yang sudah lupa? Iya, kejadian yang terjadi di Oke, sekarang kita langsung masuk di future language-nya atau ciri kebahasanya. Yang pertama itu using simple past tense. Using simple past tense. Jadi dia menggunakan simple past tense. To describe event. Jadi untuk mendeskripsikan event atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana formulanya atau kita ada tulisnya. Ada subjek, verb 2, kemudian verb 2, dan di sini sudah ada contoh kalimatnya.
ada jadi ini dari ya go. Terus ini subjeknya, ini adalah objeknya. Oke, selanjutnya action verb. Jadi dia menggunakan action verb. Ini berkaitan dengan mendeskripsikan aksi, betul, aksi yang dilakukan oleh partisipan atau pelaku dalam kejadian tersebut atau cerita. Nah, terus saya mau tanya, apa contohnya action verb? Katanya contoh. Ada tahu verb atau kata kerja yang menunjukkan aksi? Saya memberi makan. Apa? Kata kerja, bukan kalimat menyapu. Iya, menyapu. Apa bahasa Inggris? Speaking. Atau ini? Jadi kita pakai ini kan karena berdua. Iya. Atau apa lagi? Atau kan? Nah, gitu. Sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya spesifik participant. Ada yang masih ingat berkaitan dengan apa ini? Apa? Alif? Berkaitan antara kejadian yang satu dengan yang lain, tapi kejadian itu atau peristiwa itu terjadi di waktu yang bersamaan. Nah, contohnya di sini. I eat breakfast when the sun rises. Saya makan sarapan ketika matahari terbit. Jadi matahari terbit dan sarapan itu terjadi secara bersamaan. Nah, untuk memisahkan kedua kejadian ini, dia menggunakan when. Karena kan ini kan kurang apa ya, stress kalau misal dibilang I eat breakfast, the sun rises. Jadi dia butuh ini untuk memisahkan kedua kejadian tersebut. Nah, sama juga dengan while. Meanwhile. Kemudian di sini ada after. After ini digunakan ketika satu kejadian telah selesai, terus ada lagi kejadian yang lain setelahnya. Nah, ada contohnya di sini. We went for a walk after lunch. Jadi mereka jalan-jalan setelah makan siang. Ya. Ini ya after. And then before ini kebalikannya ya. Tidak, sebelum. Siapa yang bilang sudah? Before itu sebelum. Jadi ini contohnya, finish your homework before you play. Jadi dia selesaikan pekerjaan rumahmu sebelum bermain. Kemudian ini ada since. Since ini ya waktu terjadinya peristiwa ada ini since saya kemudian ini until dan since itu kayak mirip sih sama tapi ini kalau until ini lebih ke durasinya. Jadi sampai kapan dia melakukan sesuatu. Misalnya ini wait here until
I return. Jadi dia monolog atau biasa itu yang paragraf-paragraf. Ini terbayang Pak? Iya. Jadi berhenti sudah ada waktu. Tapi kalau dialog berbentuk dialog bisa saja ada. Dialog andai usaha. Nah, terus ini masih ingat ya peraturannya question back. Kalau statementnya atau kalimatnya positif, Maka negatif. dia pakai tag yang negatif. Ya. Oke, kalau kalimatnya negatif, dia pakai tag yang negatif. Negatif. Dia pakai. Oh, sudah selesai. Ada yang Same. No problem. Oke, siap. Oke. Oke, sekarang kita masuk quiz. Stepnya kayak begini. Nanti saya kasih spidol mulai dari sini. Jadi tidak. Ini spidolnya akan diopor-opor. Jadi diam dulu. Coba diam dulu. Ini spidolnya diopor-opor. Terus akan saya putar di sini. Kalau saya pause di ruang ini, jadi yang pegang spidol mainnya jangan quiz. Oh my god. Oke? Apa semua teman jawab di sini kak? Mulai. Jangan ribut. Oke. Mana kalimat yang masuk dalam past tense? Iya. Contoh kalimat past tense. Yang mana? Yang benar. Jadi simple past tense itu rumusnya subject tambah verb to tambah objek. Yang mana? Yang mana? C. Yakin C? Yakin? Oke. Ya. Aduh, dia jawab. Kemari. Itu. Jangan ada yang menjawab selain Burhan. B. Kali ini. Apa B? Balik. Cepat. Apa ya ini? Lipat lagi. Udah, gue api.
Jadi timbi. Tidak bisa. Jadi becam ya. Lima. Amace, amace. Soalnya mirip-mirip kayak yang tadi. Yang mana kalimat benar dan yang menggunakan simple past tense. Tidak maka tadi amace. Ya, jadi. Oke, oke. Jadi itu ya materi kita hari ini. Satu orang. Oke, apa sebutnya salah satu suci? Salah satu perasaan, apa pertama? Semuanya. Yang pertama. Oke, yang kedua. Jadi dia verb, time or place. Yang ketiga. Ketiga spesifik. Ya, spesifik participant. Yang keempat. Yang kelima. Terus terakhir. Di mana bisa ditemukan kata-kata menolak atau dialog? Ya. Bagaimana peraturannya question tag? Kolaborasinya atau yang bagian bawah yang tertulisnya. Kalau kalimatnya positif, negatifnya Oke. Jadi ingat-ingat ya semua. Dan yang bertanya. Oke. Pertemuan kita hari ini sampai sini. Dan ada kata saya yang mohon dimaaf.